Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Wahai anakku, ada suatu kaum yang meninggalkan amalan dan berkata, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bualan dan omong kosong. Mereka mencari isi dan merasa cukup dengannya, serta merasakan cukup dengan pengetahuan tentang sesuatu yang harus dimilikinya dan yang tidak harus dimilikinya. Al-Haq Azza wa Jalla adalah zat yang harus dimilikinya, dan selainnya itu tidak perlu. Tatkala mengetahui kesungguhan kaum ini dalam meminta, Allah memberikan mereka kemaafan, keselamatan, serta kedekatan dengannya. Setiap hati yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seperti negeri yang tidak ada penduduknya atau domba tanpa penggembala, sehingga menjadi negeri yang hancur lebur atau domba yang dimakan serigala. Sedangkan barang siapa yang takut kepada Allah, maka ia akan melakukan perjalanan pada malam hari, tidak akan menetap di satu tempat, dan akan selalu melakukan perjalanan. Tujuan perjalanannya adalah menuju negeri kedekatan kepada Allah. Perjalanan itu merupakan perjalanan hati dan tujuannya ialah sampainya relung jiwa. Jika relung jiwa sudah sampai, maka ia akan menjadi raja. Kemudian seluruh anggota badan menjadi para pengikut dan prajurit. Bila hati telah sampai ke pintunya, maka ia meminta izin untuk melakukan perjalanan. Alangkah banyaknya ilmu kalian, dan alangkah sedikitnya amalan kalian. Kalian menempatkan bagian kalian berada dalam hafalan ilmu kalian, memaparkan berbagai hikayat dan perjalanan. Hal ini sama sekali tidak akan memberikan manfaat kepada kalian. Salah seorang di antara kalian menghafalkan hadis ini dan itu, namun tidak mengamalkan satu huruf pun. Ini adalah hujjah yang akan mencelakakan kalian, bukan hujjah yang baik bagi kalian. Salah seorang di antara kalian berkata, syekhku adalah si fulan, aku berteman dengan si fulan, aku membacakan ilmu kepada si fulan, dan aku belajar kepada si fulan. Semua itu bila tidak dibarengi dengan mengamalkan ilmu, maka tidak akan setara dengan apapun. Orang yang benar dalam amalannya akan mengucapkan selamat tinggal kepada para syekhnya dan melampaui mereka, serta memberikan isyarat kepada mereka, duduklah di tempat kalian,
agar aku bisa berjalan menuju tempat-tempat yang kalian tunjukkan kepadaku. Para syekh adalah pintu, maka apakah layak jika hanya berada di pintu dan tidak masuk ke dalam rumah? Tanda kesengsaraan seorang hamba adalah kekasaran hatinya, kejumudan kedua matanya, panjang angan-angannya, kebakhilannya dalam memberikan sesuatu yang dimilikinya, meremehkan amar ma'ruf nahi mungkar, serta murka ketika mendapatkan berbagai musibah. Jika kamu mendapati seseorang dengan sifat tersebut, maka ketahuilah bahwa ia adalah orang yang sengsara. Pemilik harta yang kasar tidak sayang kepada siapapun, dan kedua matanya tidak pernah mengalirkan air mata, baik dalam keadaan senang maupun sengsara. Karena kejumudan kedua matanya adalah tanda kekerasan hatinya. Bagaimana hatinya tidak kasar, mengingat dirinya dipenuhi oleh harapan melakukan berbagai maksiat dan kesalahan, panjang angan-angan, loba terhadap sesuatu yang belum dibagikan untuknya, dengki, bakhil, mengeluarkan zakat wajib, tidak mengeluarkan kafarat, tidak menunaikan nazar, tidak memperhatikan keadaan keluarganya, serta tidak membayar utang-utangnya, padahal ia mampu membayarnya. Bahkan ia mengulur-ulur atau mengingkarinya. Ia juga tidak suka memberikan kelebihan hartanya dan memenuhi hak orang lain. Semua ini dan yang semisalnya merupakan tanda kesengsaraan. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Quran Surat Al-Hadid ayat 16. Janganlah membantah qadar Allah subhanahu wa ta'ala. Berusahalah dan bekerja keraslah, tunduklah dan menangislah, mintalah syafaat dan merendahlah, serta tetaplah berada di pintu Allah dan jangan lari. Segala perkara berada pada kekuasaannya. Dialah yang menyadarkan dan memperingatkan, dan dialah pula yang membangunkan serta menidurkan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar seruannya, hai orang yang berkemul atau berselimut. Quran Surat Al-Muddathir ayat 1. Maka beliau bangun dari tempat tidur dan keluar dalam keadaan takut. Begitu juga halnya dengan hati. Jika ia mendengar seruan Allah, maka ia menyambutnya dan bersegera menjalankan permintaan Allah serta rindu kepadanya.
Dia membangunkan hati serta memberinya petunjuk. Bila Dia menginginkanmu untuk mengerjakan suatu perkara, maka Dia telah mempersiapkanmu untuk melakukannya. Ini adalah perkara batin. Ini merupakan qadar yang telah ditentukan sejak zaman dahulu dan ada dalam ilmunya. Kita tidak boleh berdiri menentang qadar, akan tetapi kita harus berusaha dan bekerja keras, tidak menentang dan tidak pula malas-malasan. Ya Allah, buatlah kami ridho dengan qadar-Mu, sabar menghadapi ujian-Mu, serta karuniakanlah kami rasa syukur terhadap nikmat-Mu. Kami memohon nikmat yang sempurna dan keselamatan abadi serta ketetapan dalam cinta. Diriwayatkan dari Ibrahim bin Adham, ia berkata, pada suatu malam aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sejak awal hingga akhir malam dengan berbagai jenis doa. Aku menangis sampai hampir waktu subuh sehingga terpejamlah mataku. Kemudian aku bermimpi melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dan Dia berkata, wahai Ibrahim, kamu tidak berdoa kepadaku dengan baik. Katakanlah, ya Allah, buatlah aku ridho dengan qada-Mu. Sabarkanlah diriku menghadapi musibah-Mu. Izinkanlah diriku mensyukuri nikmat-Mu. Aku memohon kepadamu kenikmatan yang sempurna, keselamatan yang abadi, serta keteguhan dalam mencintai-Mu. Kemudian aku bangun dan mengulang-ulang doa itu. Seorang hamba yang benar-benar mewujudkan ubudiyahnya adalah hamba yang merasa cukup dengan Tuhannya daripada dengan makhluknya, dengan keadaannya daripada seluruh keadaan selainnya, serta dengan nabinya daripada sekalian para nabi. Dia tidak membutuhkan apapun, namun segala sesuatulah yang membutuhkannya. Seharusnya kaum itu tidak meminta kepada selain Allah. Mereka meminta pemberi nikmat, bukan nikmat. Al-Khaliq Azza wa Jalla bukan makhluk. Mereka lari meninggalkan makanan, minuman, pakaian, pernikahan, dan kebingungan dunia. Mereka menuju kepada Allah, sehingga mereka hanya beribadah dan berdoa kepadanya. Mereka tidak beribadah untuk kesenangan dan ketenangan nafsu. Mereka berkata, apa yang kami lakukan dengan kepadatan ini? Kami menginginkan rahmat, khalwat bersama kekasih tanpa ada kepadatan. Cinta itu tidak bisa memikul kesyirikan. Wahai orang yang mengaku mencintai Allah, cinta adalah tamu kekasih. Apakah kamu melihat seorang tamu bergerak sendirian untuk mendapatkan makanan, minuman, dan kebutuhan yang lain? Kamu mengaku mencintai, namun malah kamu tidur.
bagaimana seorang pecinta itu akan tidur? Hanya ada dua hal. Bisa jadi ia adalah pecinta atau yang dicintai. Jika kamu adalah pecinta, maka bagaimanakah seorang pecinta akan tidur? Bila kamu adalah orang yang dicintai, maka pecinta itu adalah tamu. Wahai orang-orang yang mengakui sesuatu yang tidak dimiliki, kalian akan mengetahui ceritanya tidak lama lagi. Kalian akan melihat akibat pengabulan doa kalian, baik sekarang maupun di kemudian hari. Wahai para ulama dan pelajar, tujuan yang hakiki bukanlah ilmu, namun aplikasi dari ilmu itu. Apa manfaat yang bisa didapat dari pohon tanpa ada buahnya? Buah ilmu tidak lain hanyalah aplikasi dan keikhlasan. Al-Quran dan Sunnah merupakan alat yang digunakan untuk beramal. Maka bagaimana alat itu akan bermanfaat jika tidak digunakan? Pahala hanya akan didapatkan oleh pelakunya setelah mengerjakan sesuatu dan merasakan kelelahan. Jika kamu menghampirinya, maka dia akan menjelaskannya kepadamu. Dia berfirman, "Wattaqullah wa yu'allimukumullah." Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Dia juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surat At-Tolaq ayat 2-3. Takwa merupakan fondasi semua kebaikan dan perantara yang mendatangkan dunia, hikmah, ilmu, serta kejernihan hati dan relung jiwa. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersabarlah bersamanya. Pangkal keimanan adalah kesabaran dan jasadnya adalah amalan. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabar itu bagian dari keimanan, layaknya kepala dari tubuh. Semua amalan tidak akan sempurna kecuali dengan kesabaran menjalani qadanya. Bersabarlah, teguhlah, dan waroklah. Kalian harus warok dalam keadaan khalwat dan jalwat, zuhud terhadap bagian rezeki selain kalian, dan berpaling dari bagian kalian. Sayangnya, kamu merasa cukup dengan jabatan sebagai ganti agama. Kamu mengumpulkan berbagai barang mahal, dinar, pakaian, rumah, budak wanita, kuda, dan para pelayan. Semua ini adalah kekosongan. Tidak lama lagi
kamu akan meninggalkannya. Kembalilah kepada Tuhanmu, lawanlah nafsumu, maka kamu akan berdiri tegak. Tinggalkanlah kebatilan, ikhtilat, dan kegilaan. Bagaimana mungkin kamu mengumpulkan sesuatu serta membiarkannya untuk selainmu? Kamu akan sendirian menghitung dan mendiskusikannya. Semua yang kamu kumpulkan tidak akan memberikan manfaat sedikit pun. Segala sesuatu yang kamu miliki tidak lain hanyalah hujjahnya, hisabnya, hukumannya, serta akan hilang dan kelak akan menjadi penyesalan. Kamu sama sekali tidak memiliki akal. Celakalah kalian. Ketahuilah, amal-amal solihlah yang dapat menolak azab Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kubur kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang mukmin masuk ke dalam kuburnya, maka sedekah duduk di dekat kepalanya, salat di bagian kanannya, puasa di bagian kirinya, dan kesabaran di kedua kakinya. Kemudian azab datang dari arah kepalanya. Lalu sedekah itu berkata, wahai azab, kamu tidak memiliki jalan di sisiku. Kemudian azab itu datang dari bagian kanannya. Lalu salat berkata, kamu tidak memiliki jalan di sisiku. Setelah itu azab tersebut datang di bagian kirinya. Kemudian puasa berkata, kamu tidak memiliki jalan di sisiku. Lalu sabar berkata, ini ada aku. Jika kamu membutuhkanku, maka aku akan membantu kalian. Wahai kaum, kalian harus membantu orang-orang fakir, mendahulukan mereka ketika keimanan kalian melemah, dan membantu mereka ketika keimanan kalian menguat. Itsar atau mendahulukan orang-orang fakir itu harus disertai dengan senyuman. Sambutlah orang-orang fakir dengan pemberian atau menolaknya dengan bentuk penolakan yang paling baik jika kalian sedang tidak memiliki harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadiah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah peminta-minta yang menghampiri pintunya. Celakalah kalian. Kalian membenci hadiah Allah Subhanahu wa ta'ala, menolaknya dan tidak menerimanya. Tidak lama lagi kalian akan melihat balasan kalian. Kalian akan dihampiri oleh kefakiran, dan kekayaan kalian akan tercampak sehingga kalian menempati posisi orang fakir. Kalian akan dihampiri rasa sakit serta hilanglah kesehatan kalian sehingga kalian menempati posisi sebagai orang yang sakit. Janganlah mengkhawatirkan nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri kalian. Seorang mukmin mengetahui
bahwa Allah tidak akan mengarahkan seorang peminta-minta kepadanya kecuali agar ia memberikan bagian nikmatnya yang diberikan kepadanya. Ia memandang bahwa bila ia memberi sebagian hartanya, maka dia akan memuliakannya dan menerima pinjamannya. Dia akan memberikannya sesuatu yang lebih banyak, melimpah, dan lebih baik dari pemberiannya, baik di dunia maupun di akhirat. Wahai orang yang berpaling, kamu bergaul dengan para penguasa, pemimpin, dan orang-orang kaya hanya untuk mendapatkan jabatan dan tambahan harta. Janganlah kamu bergaul dengan sang penguasa dengan cara seperti ini, karena Allah adalah Zat yang Maha Kaya, yang tidak akan mati selama-lamanya dan tidak akan fakir selama-lamanya. Jika kamu meminjaminya, maka dia akan melipat gandakan pahala untukmu. 1 dirham saja, dia akan mengembalikan 10 kali lipatnya di dunia dan pahala di akhirat kelak tanpa dikurangi sedikit pun. Dia akan memberikanmu keberkahan di dunia dan pahala di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Quran Surat Saba ayat 39. Ya Allah, karuniakanlah kami muamalahmu, rezekikanlah kami pelayananmu, serta berdiri di pintumu dengan segenap pelayanan untukmu. Berikanlah kami kebaikan di dunia dan akhirat, serta jagalah kami dari siksa neraka.